Saya lahir di keluarga Muslim. Kemudian sebenarnya bukan apa ya, bukan yang keluarga yang terlalu taat, bukan keluarga yang terlalu religius, tapi lebih Islam. Tapi kalau di Indonesia itu ada istilahnya Islam KTP, jadi semacam is on the ID gitu, sekuler. Eh, tapi biasanya untuk merayakan Idul Fitri, kami kumpul setiap tahun sekali setelah Ramadan, atau eh, untuk kemudian mungkin kita sembayang sholat bareng-bareng. Itu dari masih sangat kecil, tapi usia mungkin mulai usia SD, sekolah dasar, karena saya sekolah di sekolah swasta, bukan sekolah publik, dan juga bukan sekolah yang berfokus Islam. Jadi kita kan di Indonesia tuh punya banyak SD Islam ya, tapi ini bukan sekolah Islam. Orang tua saya kemudian memutuskan untuk saya dan kakak saya, kami dua bersaudara, untuk ikut kursus semacam les begitu, les mengaji. Eh, itu sejak masuk SD, mungkin usia 6 7 begitu, sampai mau SMA, jadi hampir 6 tahun. Itu setiap 2 minggu sekali ada satu guru datang ke rumah untuk mengajar, membaca Al-Quran. Kemudian juga bukan hanya itu, tapi kemudian belajar artinya, belajar maknanya, kemudian belajar soal akidah. Kalau di bahasa di Islam tuh ada soal hukum-hukum Islam, soal banyak sekali yang terkait dengan Islam sebenarnya. Jadi yang menarik buat saya waktu itu, eh, walaupun saya mengaji dan banyak membaca teks Islam, itu tidak membuat saya jadi lebih spiritual atau religius gitu. Tapi justru saya tertarik melihat itu sebagai subjek studi, sebagai kajian gitu, sebagai pengetahuan, sebagai sejarah. uh, dan ya, dari situ saya juga belajar. Ya, saya sebenarnya punya cukup pengetahuan yang luas tentang agama, tapi ironisnya tidak membuat saya menjadi orang yang uh, apa ya uh, patuh pada agama semacam itu. Tadi yang seperti saya bilang itu, jadi bukan buat saya pribadi, dia bukan satu kepercayaan, bukan satu, tapi dia pengetahuan, sejarah, cerita, begitu, kajian. Dan buat banyak orang itu hal yang penting, karena dia memberikan semacam kekuatan spiritual, juga memberikan semacam guiding principle gitu, semacam prinsip-prinsip untuk menjalankan hidup, dan semacam juga memberikan harapan tentang what will come after gitu, the afterlife, setelah kita tidak di dunia. Tapi itu penting buat orang, tapi buat saya tidak. Tapi buat saya itu sesuatu yang memang diperlukan oleh orang lain juga. Tapi ya, sebenarnya ada masa-masa saya juga banyak mempertanyakan soal apa arti agama, apa arti bukan hanya agama tapi institusi agama, lembaga agama, tapi juga Tuhan, semacam itu. Dan saya bisa bilang untuk sampai saat ini saya cenderung orang yang bukan tidak beragama, tapi apa ya, tidak mempercayai agama begitu, tidak mempercayai konsep agama. Sepengetahuan saya, atau dari pendidikan agama yang saya peroleh di generasi saya lahir tahun 78, jadi
termasuk apa ya itu, generasi X kalau di ya, ada generasi X, ada generasi Y, segala macam. Ada milenial, tapi di zaman saya itu pendidikan agama masih terlalu terfokus kepada eh, kesejahteraan eh, in the afterlife, di akhirat gitu. Jadi eh, sebenarnya prinsip-prinsip demokrasi, cara cara apa ya, eh, tentang hak asasi itu juga sangat diajarkan di Islam atau di pendidikan yang saya dapatkan melalui Islam, tapi emphasize-nya, penekanannya selalu kepada, lebih kepada bagaimana kita melakukan sesuatu di dunia for the sake of the afterlife gitu. Apa namanya, sementara eh, hal-hal yang terkait dengan demokrasi, hak asasi, bagaimana politik dan etika itu dilihat sebagai hal yang duniawi, jadi tidak penting begitu. Dan padahal kalau kita mau benar-benar belajar teks kajian Islam yang sesungguhnya, dua hal itu sama pentingnya, yang afterlife dan yang di akhirat dan yang di dunia, karena hubungan antar manusia itu juga sama pentingnya dengan hubungan manusia dengan Tuhan kalau kalau di Islam. Dan demokrasi sebenarnya punya peluang untuk diajarkan dalam pendidikan agama Islam, tapi lagi-lagi saya yang dominan pola pengajaran pendidikan itu hanya terpaku pada the afterlife, dan sehingga ya hal-hal nilai-nilai demokrasi dan tentang hak asasi, tentang lingkungan itu juga jadi sesuatu yang nomor dua, dan ya, dan tidak terlalu penting. Kalau lagi-lagi saya bicara generasi ya, di masa saya itu kami belum punya namanya pendidikan sekarang. Kalau sekarang namanya pendidikan kewarganegaraan, jadi citizenship education. Tapi mungkin sekitar 5 tahun atau 7 tahun yang lalu itu namanya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, jadi PPKN. Saya datang dari generasi yang namanya masih PMP, itu pendidikan moral Pancasila. Dan itu beda sekali, atau mungkin kalau Anda mewawancara yang lebih muda, dia akan bisa cerita, generasi yang lebih muda mereka bisa cerita lebih banyak soal PPKN atau PKN. Tapi kalau PMP yang saya pelajari itu beda sekali. Jadi yang diajarkan itu sangat dogmatis soal moral Pancasila. Itu buat saya lebih ke indoktrinasi jadinya, karena sangat keras, sangat normatif. Walaupun kalau di sekolah itu untuk PMP nilai saya selalu bagus, tapi lebih karena itu sifatnya hafalan, jadi logika gitu, logika berperilaku yang diajarkan juga. Kemudian bagaimana itu selalu dikaitkan dengan Pancasila dan Pancasila. Dan yang cukup merisaukan, yang cukup concerning itu ketika di zaman saya pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, universitas, tapi juga di bahkan kalau Anda jadi pegawai negeri itu Anda harus ikut yang namanya penataran P4, itu penataran pedoman, penghayatan dan pengamalan Pancasila. Biasanya itu 1 minggu begitu training, tapi sebenarnya itu bukan hanya training tapi indoktrinasi yang juga berlangsung lewat cara-cara militer. Jadi kita kalau di sekarang mungkin istilahnya mobbing ya. Jadi suruh push up, sit up sambil menyanyikan lagu nasional, sambil
bahkan apa namanya, kadang ada yang sampai sakit, ada yang sampai meninggal juga karena banyak kekerasan dalam proses ini begitu. Dan itu biasanya yang menjadi tutor itu senior gitu di sekolah gitu, mereka yang kemudian jadi senior dan mengajarkan apa yang sebenarnya mereka terima juga dari orang lain gitu. Lagi-lagi itu, jadi pendekatan kewarganegaraan di baik di PMP maupun di penataran P4 ini pendekatannya sangat top down, sangat bentuknya ya aturan gitu. Ini harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu, kewajiban, tapi tidak ada pembahasan soal hak gitu, hak manusia, hak asasi, hak dasar, hak ekonomi, hak sosial. Itu apalagi ajaran tentang untuk misalnya berpikir kritis gitu misalnya, itu tidak ada. Jadi kita dibentuk sebagai ya untuk didoktrin. Dan itu yang membuat saya agak trauma sebenarnya dengan konsep pendidikan sipil gitu, karena ketika orang bicara tentang pendidikan sipil itu konotasi saya selalu itu sampai sekarang. Kalau di 5 sila Pancasila itu kan semua ya mulai dari 1 soal ketuhanan, 2 soal kemanusiaan, 3 tentang persatuan Indonesia, 4 soal demokrasi, 5 soal keadilan sosial, social justice. Sebenarnya kalau Pancasila itu sendiri sebagai apa ya istilahnya founding principles yang dibikin oleh founding fathers Indonesia, zaman Indonesia baru merdeka, memang sangat ideal. Maksudnya dia sangat leluasa, sangat fleksibel juga dalam memahami apa itu misalnya social justice, apa itu humanity gitu. Tapi kemudian ketika itu dijadikan atau disampaikan dalam bentuk yang indoktrinasi semacam itu, dengan melabelkan itu sebagai moral. Jadi misalnya orang yang tidak mengikuti atau yang tidak mematuhi prinsip-prinsip ini sebagai immoral, itu yang buat saya berbahaya, atau amoral itu berbahaya karena itu memungkinkan kemudian apa ya semacam ada sanksi, dan sanksinya juga bukan biasa. Kalau dulu zaman saya mungkin sanksinya juga masih sanksi moral, masih mungkin kita dieksklusi, kita dijauhi dari kelompok, atau kita dicap buruk dan diberi stigma buruk dan diskriminasi. Tapi semakin sekarang sejak reformasi saya kira pelanggaran moral itu juga ternyata berdampak pada apa ya fisik, keancaman bisa memberikan ancaman fisik, bahkan sampai menimbulkan hukum penjara gitu. Itu bisa jadi alasan orang untuk menyerang dan segala macam. Jadi sebenarnya lagi kata moral itu ada sesuatu yang netral buat saya, seperti juga kata etika. Tapi ketika kemudian itu dijadikan semacam alat atau instrumen kekuasaan, itu yang jadi berbahaya. Dan semua ini mungkin sebagai konteks Orde Baru ya, zaman Orde Baru itu tahun, yaitu saya beranjak dewasa itu sampai SMA saya masih berada di dalam era Orde Baru. Untuk reformasi sendiri saya juga termasuk yang terlibat sebagai, ya waktu itu saya mahasiswa dan aktif juga di jalan, turun demonstrasi. Jadi juga punya ekspektasi dan cita-cita dan harapan yang sama dengan generasi itu. Sebenarnya itu bukan hanya mengakhiri Soeharto dan Orde Baru, tapi kemudian juga mengubah tatanan politik dan sosial di Indonesia gitu kan, yang lebih berkeadilan gitu. Di awal tahun 98, 99 sampai 2000 itu harapan itu semacam ada potensi untuk
terjadi gitu, karena kemudian kita melihat semakin banyak misalnya anggota masyarakat sipil yang kemudian mengorganisir diri, membentuk kelompok-kelompok, membangun proyek-proyek sosial, social justice, lingkungan, isu perempuan, isu minoritas seksual dan gender. Tapi itu buat saya juga bagian dari uh, jadi ada dua sisi gitu. Di satu sisi kita melihat hal-hal yang semakin mendorong demokratisasi, tapi juga jangan lupa Orde Baru itu bukan hanya merepresi kelompok yang kiri, tapi dia juga merepresi kelompok yang kanan, terutama dari golongan Islam. Dan dari situ, karena kesempatannya terbuka lebar, media sekarang memungkinkan untuk berekspresi, sehingga suara dari kelompok kanan, dari golongan Islamis yang konservatif juga semakin kuat gitu. Dan akhirnya pasca 2000 sampai sekarang, buat saya akhirnya jadi semacam sebagai semacam ujian atau semacam eksperimen tentang apa itu demokrasi di Indonesia sebenarnya. Karena kalau kita mau setia atau committed gitu dengan gagasan demokrasi, semua orang harusnya punya hak yang sama untuk berekspresi gitu, berpandangan politik, sehingga ya sekarang yang terjadi adalah kita punya sangat banyak spektrum pandangan politik, dan yang sayangnya cenderung polarizing gitu. Jadi bukan ya PR terbesarnya adalah kemudian bagaimana kita bisa hidup dengan beragam pandangan ini tanpa harus saling berkelahi atau berkonflik gitu. Dan sampai sekarang itu masih jadi PR besar. Jadi mungkin reformasi berjalan 2 tahun, tapi setelah itu ya kita lebih banyak berkonflik atau bergulat dengan gagasan demokrasi itu sendiri seperti apa. Sekarang banyak kelompok, ada banyak kubu, dan cenderung terjadi polarisasi. Itu sangat sulit kemudian untuk bicara soal keragaman gitu. Sementara kalau di bidang saya studi sendiri dan juga aktivisme saya banyak fokus ke isu soal minoritas seksual dan gender di Indonesia. Dan yang sejak sudah lama sebenarnya, sejak Orde Baru itu juga sudah mengalami represi dalam berbagai bentuk. Tapi semakin kekerasannya semakin bereskalasi, terutama sejak 2016 gitu. Sementara ya itu tadi pada awal tahun 2000 misalnya, saya masih bisa gitu mengorganisir festival Q-Film Festival namanya, itu film tentang bertema keragaman seksual dan gender itu di Yogyakarta. Masih bisa berjalan dan masih penontonnya masih banyak, orang masih mau mengakomodasi, memberikan support gitu. Tapi semakin ke sini itu semakin sulit karena makin banyak ancaman, serangan, dan mengatasnamakan agama, mengatasnamakan moralitas, mengatasnamakan nasionalisme. Padahal sebenarnya mungkin saya tidak mengatakan bahwa apa yang mereka perjuangan itu salah gitu, cuman caranya kenapa harus melalui kekerasan, kenapa tidak bisa kita duduk bersama, memikirkan bersama gitu, berdialog. Itu tadi soal semakin banyak represi, kekerasan terhadap kelompok minoritas seksual dan gender. Tapi bukan hanya itu sebenarnya, juga kelompok minoritas yang lain, termasuk minoritas agama, kemudian masyarakat adat, indigenous community, kemudian juga dari minoritas Tionghoa, dari
mereka-mereka yang punya apa ya, semacam stigma sebagai ex political convict yang terkait dengan komunisme, itu semua sangat keras gitu, sangat kencang di arena publik. Yang ya itu yang membuat saya khawatir adalah akhirnya ya kita terbelah, jadi terpecah, dan tidak ada titik temu di konteks menghadapi bahaya polarisasi di masyarakat. Saya tadi bekerja sebagai peneliti, juga kadang-kadang aktif juga di lapangan sebagai aktivis. Ya saya berusaha untuk terus melakukan kerja-kerja riset, penulisan, tapi bukan hanya itu sebenarnya. Karena pentingnya studi dan penulisan itu juga untuk mendorong supaya orang mau membicarakan itu gitu di publik, untuk memberi masukan terhadap perdebatan-perdebatan yang terjadi gitu, bahwa tidak semuanya itu hitam putih. Kita banyak ya, masyarakat itu kita banyak bergerak di wilayah yang sebenarnya abu-abu gitu, tidak ada yang absolut. Dan bagaimana kemudian kita bisa tetap berbeda, punya pandangan yang berbeda, tapi kemudian tidak lantas masuk ke bereskalasi, masuk ke konflik yang mengandung kekerasan semacam itu. Dan itu cukup berat dilakukan, apalagi saingannya adalah kemudian berbagai simpang siur berita yang tidak benar atau hoax gitu, atau fake news gitu. Yang kayak gitu-gitu tetap jadi musuh utama saya dalam bekerja. Ya lebih karena itu, bagaimana menciptakan ruang supaya mereka yang selalu konflik ini bisa duduk bicara bersama dengan setara, tanpa saling patronizing, dan kemudian mencari semacam konsensus gitu. Gimana kita bisa tetap hidup bersama meskipun kita punya pandangan politik yang sangat berbeda, kira-kira begitu. Kalau di Indonesia petanya banyak ya, dari mulai kalau kamu bicara khusus aja misalnya pemilihan presiden gitu kan, sekarang kita punya cebong dan apa itu namanya, saya lupa sih, kampret gitu, untuk misalnya sebagai kata hinaan ke satu kelompok yang memilih Jokowi dan yang tidak memilih Jokowi. Kemudian kalau di Islam kita punya Islam Nusantara yang moderat atau yang kanan konservatif gitu, Taliban gitu kelompoknya, dianggap pro Taliban. Di banyak scene atau di banyak medan itu istilahnya beda-beda, tapi sebenarnya pertentangannya itu tadi, hal-hal yang terkait dengan prinsip yang lebih ke kirian atau Marxis, atau lebih kepada social justice, atau ke kelompok yang mendorong untuk kekuatan agama gitu dalam politik. Dan ya itu tadi, karena kadang-kadang juga petanya juga sangat bukan fleksibel tapi sering berubah gitu seiring dengan perpecahan politik yang terjadi di level elit. Biasanya itu yang juga berpengaruh, ketika di elit juga ada perpecahan, itu biasanya langsung bikin front tersendiri di sekitar elit tersebut. Nanti elitnya berubah, bisa jadi konfigurasi kelompoknya juga berubah gitu. Mungkin itu yang harus diatasi. Itu sebenarnya tadi, yaitu apa sih sebenarnya ini, kenapa begitu kelompok-kelompok itu begitu mudah terbentuk dan saling berbenturan, tapi kemudian nanti juga hilang lagi, nanti muncul lagi yang baru. Faktor apa yang membuat
de- demokrasi di Indonesia itu begitu rentan dengan kekerasan begitu. Dan itu kita udah bicara lain, kita bukan hanya bicara politik murni atau politik praktik, tapi kita udah bicara korupsi, kita bicara uh, apa namanya, pertarungan kelas, kita bicara kapitalisme, kita bicara tentang um, hal-hal yang sudah di luar uh, politik praktis, macam apa namanya, pemilu dan segala macam ya.